Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat formulir di HTML, yaitu HTML form. Di HTML, form atau formulir adalah elemen yang digunakan untuk mengkoleksi input atau masukan dari user. Jadi bisa berupa teks atau berupa gambar dan lain sebagainya. Tag form tidak bisa dilihat di browser atau not visible. Jadi kalau kita mengetikkan tag form dan kita jalankan di browser maka tidak muncul apa-apa. Kecuali kalau misalkan elemen-elemen di dalam formnya itu sudah ditentukan atau diketik. Itu baru nanti elemen-elemennya akan muncul. Dan itu merupakan bagian dari form tersebut. Nah, untuk sintak formnya adalah seperti ini. Jadi ada form, kemudian di dalamnya itu adalah elemen form. Oke, kita coba. Di sini saya sudah membuat satu file dan sudah saya buatkan untuk tag-tag HTML dasarnya. Jadi untuk form, kita ketikkan form seperti ini. Dan nanti di dalamnya sini itu adalah untuk meletakkan elemen-elemen formnya. Jadi ini adalah sebagai kontainer formnya. Dan di tag form ini kita bisa meletakkan atribut-atribut dan action agar formnya nanti bisa berjalan. Dan untuk elemen form itu ada banyak ya, mulai dari input, textbox, radio button, kemudian submit, text area, kemudian ada button, kemudian select, option, kemudian option group, kemudian label, field set, legend, data list, keygen, output, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak ya, mulai dari input itu input teks ya, kemudian checkbox ada untuk ngecek gitu, kemudian radio button memilih beberapa dari beberapa itu hanya satu pilihan, kemudian submit untuk mengirim dan lain sebagainya. Dan kita kali ini akan mencoba input teks, kemudian radio button dan submit. Untuk elemen lainnya kita bahas di pertemuan mendatang. Nah, ini untuk input. Jenis input itu input mempunyai banyak tipenya. Ya, seperti yang kita tadi ya jelaskan ya. Tag input dengan atribut type dengan value text, radio, submit dan lain sebagainya. Tag input tidak membutuhkan tag penutup. Ya, jadi tidak membutuhkan tag penutup ya. Kemudian tag input umumnya menggunakan atribut name dengan value unik sebagai variabel untuk mengirimkan data. Jadi di dalam tag input itu kita bisa menentukan atribut name dan itu atribut yang digunakan itu akan menjadi variabel yang akan kita akses di server side. Biasanya menggunakan server side dan itu sebagai variabel yang menampung data dari isi yang kita ketikkan di input, misalkan input teks seperti itu. Nah, ini untuk input teks menunjukkan baris field atau bidang input dengan isi teks fieldnya, atau kita sebut text field ya. Lebar default text field menunjukkan 20 karakter. Jadi nanti bisa fleksibel ya lebarnya, tapi untuk tampilan di browser biasanya 20 karakter. Kemudian eh, ini untuk sintaksnya yaitu input type text dengan name, kita bisa tentukan nanti namanya. Oke, kita coba. Di sini kan sudah ada form ya, kemudian kita ketikkan input, kemudian type-nya tadi adalah text, kemudian name, misalkan ini nama depan. Jadi sebagai aturan tambahan ya di sini, kalau kita menentukan name itu jangan di spasi karena nanti dikira name-nya dari variabel itu jamak. Jadi untuk
disimpan di satu variabel, kita tidak bisa memisahkan name-nya. Dan kalau misalkan ingin dipisah, gunakan underscore seperti ini. Contoh kita sudah menentukan ini. Untuk yang input kedua misalkan kemudian name, lalu kemudian ini adalah nama belakang seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada dua kotak. Yang pertama itu adalah text field untuk yang nama depan dan ini untuk nama belakang. Kalau misalkan kita ketik, seperti halnya kalau misalkan kita mengisi sebuah form di website ya. Jadi kalau kita melihat form di website, misalkan form pendaftaran apa gitu di website, jadi dia menggunakan tag form dengan input seperti ini. Kemudian ada input radio. Input radio adalah input dengan tipe radio membolehkan pengguna memilih hanya satu dari sejumlah pilihan. Jadi nanti input radio itu berupa tombol dan dimana itu kita hanya bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan tersebut. Input radio untuk tiap item pilihan menggunakan atribut name dengan value yang sama, satu jenis pilihan. Jadi nanti untuk radio itu kita gunakan misalkan kita akan menentukan jenis kelamin, misalkan kan harus milih salah satu gitu, tapi harus menggunakan name yang sama agar nanti itu datanya yang dikirim itu jenisnya sama, cuma value-nya yang berbeda. Misal di sini untuk pilihan default gunakan atribut kosong text seperti ini. Misalkan untuk input tidak menggunakan tag penutup ya. Jadi type gini, kemudian radio. Kemudian kita gunakan nama misalkan jenis. Kemudian value. Value-nya misalkan laki atau jenis 1 misalkan seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan laki-laki sebagai penanda kalau ini radionya itu untuk memilih data laki-laki. Kemudian untuk input type radio, kemudian name jenis, kemudian value jenis 2. Contoh seperti itu. Dan kita ketikkan di sini misalkan perempuan. Oke, seperti itu. Nah, kayak gini. Dan untuk memilih salah satu ya sebagai default, sertakan atribut check kosong. Atribut kosong ya, check. Seperti ini. Cukup gini aja nggak apa. Nah, nanti otomatis nilainya akan terisi di sini. Kalau misalkan checksnya kita ganti ke perempuan juga bisa. Kemudian ada input submit. Digunakan sebagai tombol untuk mengirimkan atau mengajukan form ke bagian penanganan form atau form handler. Dan submit bisa disebut tahap akhir form, semisal oke atau kirim. Jadi ini sebagai tombol untuk mengirimkan formulir. Jadi kalau misalkan sudah di submit menggunakan input submit ini, jadi maksudnya adalah itu formnya itu udah selesai, udah dikirim gitu. Kemudian submit akan mengirim form handler. Biasanya itu adalah halaman server dengan script tertentu untuk pengolahan input data.
Ada lagi misalkan biasanya itu menggunakan file PHP ya atau PHP, atau juga mengirim ke JavaScript, bisa juga. Form handler ditentukan di atribut action di tag form, dan ini untuk inputnya dari sintaksnya seperti ini. Kita coba. Input type submit dengan value kirim seperti ini misalkan. Nah, jadi ini. Jadi kalau misalkan ini udah ketik misalkan nama, misalkan Sofyan gitu ya. Kemudian ini Setiawan, dan ini jenis kelamin laki-laki, kemudian kirim seperti itu. Coba kita buat agak apa ya, menurun ke bawah seperti ini. Misalkan ini dikasih 2 BR-nya, kemudian ini BR juga. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Misalkan ini saya kasih seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah atribut action. Atribut action di tag form menunjukkan aksi saat form dikirim atau disubmit. Jadi ini akan menentukan form itu dikirim kemana, kemudian apa yang akan terjadi kalau misalkan form itu terkirim. Umumnya nilai dari atribut action adalah form handler berupa file script server side. Jadi file yang dioperasikan di server ya. Jadi karena kita menggunakan HTML itu di client side, jadi di browser. Jadi kalau misalkan ini dikirim ke server side, itu maksudnya akan dikirim ke file di server gitu, akan mengurusi pemrograman. Misalnya filenya itu adalah .php atau PHP. Kemudian form handler akan memproses form dan value dari variabel inputnya. Misalkan form action action php. Jadi maksudnya itu adalah data dari form yang tadi itu kalau misalkan disubmit, datanya akan kekirim ke action page.php. Dan ini hanya bisa dijalankan di localhost atau mungkin di server atau di hosting. Jadi kalau misalkan kita tadi menyimpan file PHP di lokal komputer saja, itu tidak bisa dijalankan. Harus ada localhostnya di, misalkan pakai untuk server SAM gitu, XAMPP biasanya, itu baru bisa dijalankan. Jadi kalau misalkan kita hanya menjalankan di komputer lokal, itu tidak terjadi apa-apa. Dan tadi form handler, misalkan file action page ini, itu akan memproses value dari variabel inputnya, dari name tadi ya. Dari name itu name itu akan dianggap sebagai variabel dan bisa diakses oleh file PHP ini. Nanti untuk PHP itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian karena tadi kita sudah menentukan action ya, sekarang kita akan bahas atribut method. Atribut method menentukan metode HTTP yaitu get atau post yang akan digunakan ketika mengirim formulir. Dan ini adalah sintaksnya. Jadi kalau misalkan kita ketik seperti ini, action, misalkan ini menuju ke action page.php, tapi filenya nggak ada karena kita belum buat. Untuk pertemuan yang akan datang akan kita bahas ya.
Kemudian ini ada metodenya itu misalkan post seperti ini, atau misalkan get ya, bisa juga kita pilih misalkan get aja. Kita akan bahas untuk metode get adalah metode default pengiriman form. Jadi kalau misalkan ini tidak saya cantumkan, misalkan tidak saya cantumkan metodenya, maka otomatis dia akan membuat ini menjadi get, metodenya get. Untuk metode get akan menampilkan data di URL di address bar lalu ditampung oleh action. Data bisa terlihat di URL. Sebagai contoh, kalau misalkan kita sudah mengirim yang namanya data melalui metode get, maka di URL-nya itu di bagian browser akan muncul seperti ini. Kalau misalkan tadi kita mengirim ke action page PHP dan kemudian kita di inputnya tadi, input text kita menentukan name-nya itu adalah nama depan dengan value seperti ini. Kemudian untuk field yang kedua yaitu nama belakang dengan value seperti ini, maka akan terlihat di browser. Contohnya kalau misalkan kalian biasanya kan sering membuka Google ya. Misalkan saya akan mencari keyword misalkan hello world. Hello world ini di sini ada yang namanya variable, walaupun ini tidak berupa apa yang namanya tidak berupa file PHP, tapi ini menggunakan variable ini keyword dengan hello plus world seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Google seperti ini, maka biasanya kita menggunakan tag apa namanya atribut get seperti itu, metode get. Metode get digunakan untuk mengirimkan data yang relatif sedikit atau terbatas. Ya seperti yang kalau misalkan kita mengetikkan di Google, kita nyari apa kan teksnya nggak terlalu banyak seperti itu. Kemudian bisa di bookmark dan masuk history. Jadi kalau misalkan ya tadi kan hello world ini, kalau misalkan saya bookmark di sini kan di sini bookmark, jadi otomatis dia akan ke bookmark dan bisa diakses di riwayat history di sini. Kemudian tipsnya itu jangan mengirim menggunakan metode get untuk data yang sensitif, misalkan password. Kemudian biasa digunakan untuk melakukan request form untuk menampilkan data dari server atau view. Nah, tadi saya belum mencontohkan untuk mengirimkan password misalkan. Jadi kalau misalkan tadi ada input teks dengan misalkan nama belakang seperti ini ya, saya akan mencoba untuk input teks dengan password seperti ini. Misalkan di sini password, untuk namanya password, kemudian type-nya itu adalah password seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan password, maka misalkan kita mengetikkan teks di sini, kemudian teks di sini, dan passwordnya di sini, maka password itu akan diubah menjadi bentuk asterisk, jadi tidak bisa dibaca oleh user, tapi tetap datanya itu sama. Kalau misalkan kita kirim ya, nah akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan get tadi, maka action page seperti ini, kemudian nama belakang ini untuk fieldnya yang teks field pertama, kemudian ini untuk value-nya, kemudian ini untuk text field yang kedua, kemudian ini value-nya, kemudian ini untuk text untuk password field, dan ini value-nya, kemudian jenis misalkan jenis 1 seperti itu. Nah, tadi yang untuk get itu biasa digunakan untuk melakukan
request form untuk menampilkan data dari server. Nah, seperti yang kita tadi coba ya di Google ini, maka dia akan menggunakan metode get misalkan ya. Misalkan menggunakan metode get, maka dia akan menampilkan data yang diambil dari server Google. Jadi kalau misalkan kita ketikkan hello world seperti ini kita cari, maka dia akan mengirim request untuk menampilkan data ke kita ya, client side, dari server side ke client side, dan akan menampilkan data ini, dan URL-nya akan terlihat seperti ini, dan bisa di bookmark. Kalau misalkan kita ingin mencari sesuatu kemudian di bookmark, bisa seperti itu, dan juga bisa dicari historinya di browser. Kemudian untuk method post itu menampung data langsung ke action, tidak ke URL. Jadi data tidak bisa dilihat. Method post tidak masuk ke history dan tidak bisa di bookmark karena tidak tercantum URL di address bar. Jadi tidak bisa di bookmark maupun di historinya tidak bisa. Kemudian tidak membatasi data form yang dikirim. Jadi kalau misalkan untuk metode get tadi itu datanya sangat terbatas, sangat dibatasi oleh browser, tapi untuk metode post ini tidak dibatasi. Jadi kalian mau mengirimkan data berapapun banyaknya, maka tetap saja bisa dikirim. Untuk metode post ini biasa digunakan untuk melakukan input, update, delete data di server. Contoh kalau misalkan kalian main blog atau mungkin update status di Facebook seperti itu, maka update status di Facebook itu dia menggunakan metode post dan akan mengirimkannya melalui apa ya, bisa dikatakan input seperti ini. Jadi input misalkan input untuk mengupdate status. Jadi status barunya itu ditambahkan dan masuk ke server Facebook. Kemudian kalau misalkan update, kalau misalkan kita sudah mengupdate status, misalkan diupdate status tapi pengen diedit, misalkan statusnya itu masih apa ya, masih kurang tepat, misalkan bisa diedit kemudian diupdate. Nah, itu menggunakan metode post juga. Kemudian delete data ini bisa juga menggunakan metode post atau metode get ya. Jadi bisa dua-duanya. Tapi yang saya tahu harusnya ini metodenya itu get kalau misalkan get delete itu. Tapi juga bisa post sebenarnya. Kemudian attribute name. Setiap input yang mengandung data harus mempunyai attribute name dengan value agar data bisa disubmit dan diakses oleh variable script server, file server. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan name seperti ini. Jadi nanti kalau untuk pertemuan mendatang kita akan mempraktekkan singkat dari ini ya, dari action page seperti ini. Contohnya kita akan lihat di pertemuan datang, dan ini membutuhkan file server lokal, jadi localhost seperti itu. Bisa menggunakan software SAM atau WAM atau yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk menentukan nama karena ini akan dipakai oleh variabel dari file yang pemroses data itu, form handlernya. Jadi contohnya itu actionpage.php. Nah, sebagai latihan buat teman-teman itu bisa mempraktekkan tag form, kemudian input text, input radio, kemudian input submit, dan juga memahami perbedaan metode post dan get. Nah, untuk referensi dari materi kita ini adalah dari w3schools.com, kemudian w3.org, kemudian id.wikibooks.org, kemudian betsy.com. Untuk video sebelumnya, jika kalian masih belum mengikuti channel Junior Dev dan di playlist HTML, kalian bisa mengikuti
tutorial sebelumnya, yaitu mengenai entity, simbol, karakter set, dan URL encode, kemudian head JavaScript, iframe, responsive web based, dan lain sebagainya. Nah, untuk video selanjutnya yaitu HTML form, dan kita akan belajar tentang elemen-elemen lain di form. Kemudian tetap di form juga untuk pertemuan mendatang lagi, yaitu mengenai input type dan atribut. Nah, jangan lupa untuk follow Junior Dev dengan fanpage Junior Dev Indonesia, silahkan di like. Kemudian Twitter @hello_juniordev, dan silahkan di follow. Kemudian YouTube channel Junior Dev silahkan di subscribe. Kemudian Instagram Junior Dev Indonesia. Kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa ya subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Kamu bisa mengirim foto nama kamu, akun FB atau Twitter atau Instagram, dan skill kamu di dunia komputer ke email hellojuniordev@gmail.com dengan subjek mail time, dan nama kalian akan aku cantumkan di video kenalan sahabat junior yang bakal rilis tiap minggu atau berkala. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev dan like video ininya. Silahkan di share di Facebook atau Twitter atau sosial media lainnya, dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Dan akhirnya terima kasih.